Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Samira Karaman, Suci Arifa, dan saya Yayang Reknali Fatiatul akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kita tentang teknologi hasil laut, terutama kerang hijau. Next. Nah, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk budidaya hasil laut. Salah satunya yaitu kerang hijau. Kerang hijau merupakan organisme yang memiliki kemampuan bertahan hidup dan berkembang biak pada tekanan ekologis yang tinggi. Kerang hijau juga merupakan organisme yang termasuk kelas Pelissipoda, di mana kelas ini selalu mempunyai cangkang katup sepasang yang sering disebut dengan bivalvia. Di situ bisa kita lihat ada tabel klasifikasi kerang hijau. Menurut Agustin 2008 dalam Putriani 2017. Next. Nah, di sini ada komposisi gizi dari kerang hijau itu sendiri. Bobot kerang hijau yaitu 30% dari bobot keseluruhan. Namun, dalam 100 gram daging kerang hijau itu mengandung 100 kalori yang tentunya sangat bermanfaat untuk ketahanan tubuh manusia. Menurut Fitriah 2018. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel komposisi gizi dari kerang hijau, di mana posisi parameter air dia memiliki kedudukan paling tinggi, yaitu 40,8%. Nah, sedangkan menurut Murdinah 2009, dia menjelaskan bahwa kerang hijau mengandung mineral seperti kalsium, fosfat, yodium, tembaga, dan ada protein itu sekitar 16,7 hingga 21,9%, yang tentunya menyimpulkan bahwa dia itu memiliki asam amino esensial seperti argin, leusin, lisin yang cukup tinggi. Next. Nah, untuk teknologi penanganannya sendiri, teknik budidayanya kerang hijau itu cukup mudah dilakukan, tidak memerlukan modal yang besar, dan dapat dipanen setelah berumur 6 hingga 7 bulan. Hasil panen kerang hijau per hektar pun dalam tahun bisa mencapai 200 hingga 300 ton kerang utuh atau sekitar dengan 60 hingga 700 hingga 100 ton daging kerang. Di sini ada beberapa contoh budidaya kerang hijau seperti metode substrat penempelan atau sering disebut sebagai metode rakit, dan ada metode long line. Menurut Sarjito dalam Savitri 2022, dia menjelaskan bahwa lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan kerang mudah stres dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap serangan patogen, sehingga jika kondisi yang seimbang tersebut terganggu, maka patogen yang berada di dalam air dapat mengakibatkan kerang menjadi terinfeksi dan terjangkit penyakit. Next. Nah, berikutnya ada metode rakit yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan Mbak Suci. Baik, kemudian ada metode rakit. Metode rakit ini yaitu menggunakan tali kolektor sepanjang 70-90 cm yang digantung pada tali utama dan dibentangkan di antara kedua patok kayu atau bambu. Kemudian benih kerang hijau itu akan menempel pada substrat dengan kedalaman 1-12 meter di bawah permukaan air pada saat surut. Setelah sekitar 6 bulan dari sejak pemasangan tali kolektor itu akan penuh dengan kerang hijau. Ini oleh Kusuma Tanto 2016. Next. Untuk metode rakit ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya itu konstruksi metode yang rumit, ukuran rakit yang besar, rentan terhadap organisme laut, itu lumut, dan kelebihannya itu ketahanan konstruksi lebih kuat dan portable. Next. Kemudian yang kedua yaitu metode long line. Metode long line ini merupakan metode untuk budidaya kerang yang menggunakan tali yang dibentangkan dari satu titik ke titik lain dalam bentuk lajur lepas atau terangkai. Nah, ini ada contoh gambarnya ya guys. Ya teman-teman, kalau keunggulan dari metode long line itu sangat sederhana dan mudah, bisa dipelihara dengan sintasan yang tinggi, memudahkan
pengontrolan organisme, predasi atau biofouling. Terus waktu pemanenan dapat diperkirakan karena pertumbuhan kerang hijau lebih seragam. Untuk kekurangannya, dengan metode longland, tali tempat mengingat wadah kerang yang mudah terpengaruh oleh arus perairan. Kemudian pemanenan kerang hijau disesuaikan dengan metode budidaya, laju pertumbuhan, lama pemeliharaan, ukuran pasar, dan kualitas yang dikehendaki. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Samira. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penurunan kadar logam atau kadar-kadar yang mencemari dalam kerang. Yang pertama itu adalah metode depurasi. Nah, depurasi sendiri adalah suatu metode yang menempatkan kerang hijau ke dalam tangki air untuk periode beberapa waktu tertentu dalam beberapa jam ataupun beberapa hari. Kenapa metode depurasi ini dilakukan? Karena kerang termasuk hewan endemik yang mendiami dalam satu tempat, baik tercemar ataupun tidak, sehingga memerlukan metode depurasi untuk menghasilkan produk-produk yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. Yang kedua itu ada perendaman dengan daging rebus kerang hijau dalam larutan asam cuka 5% atau asam jawa 5% dan jeruk nipis selama perendaman 30 menit. Atau pilihan yang lain yaitu dengan konsentrasi larutan kitosan 1,5% dengan lama perendaman selama 3 jam. Next, ada teknik-teknik pengolahan. Nah, teknik-teknik pengolahan ini dilakukan untuk diversifikasi dari produk kerang hijau. Yang pertama itu ada paling umum yaitu tepung kerang hijau, di mana tepung kerang hijau ini memiliki kadar kalsium yang tinggi, dan tepung ini dapat diversifikasikan kembali menjadi produk kerupuk, bakso, nugget, kamamboko, dan yang paling umum yang kita konsumsi yaitu ada bumbu pasta kerang hijau dan juga ada kerang hijau rebus yang kita temui di pinggir-pinggir jalan atau bapak-bapak yang menjual dalam bentuk gerobakan. Next. Berikut adalah diagram alir dari tepung kerang hijau. Ada cangkang kerang hijau, kemudian pembersihan daging, kemudian dilakukan pengeringan selama 6-8 jam dalam suhu 50-60 derajat Celcius, dilakukan pencacahan atau pengecilan ukuran, dan kemudian perebusan dalam larutan NaOH 1N pada suhu 50 derajat atau pembasahan selama 3 jam, kemudian endapan cangkang kerang hijau dinetralisasi hingga pH 7 dengan pencucian, kemudian baru dilakukan penggilingan dan pengeringan. Selanjutnya, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.